Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapalah kami di dalam surga, terima kasih atas hari yang Tuhan berikan buat kami pagi hari ini. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin bekali dengan kebenaran firman Allah. Biar firman Allah menjadi motivasi untuk kami melangkah hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal ketiga, ayat yang pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Sekali lagi, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Kebenaran firman Allah pagi hari ini kami berjudul tentang waktu. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa menunggu adalah kebanyakan orang adalah pekerjaan yang membosankan, pekerjaan yang sangat menjenuhkan. Mengapa? Karena menunggu itu belum adanya kepastian. Dan seberapa lamanya menunggu diperlukan yang namanya sabar. Waktu kami ingin mencari kesembuhan dengan jalan operasi, banyak hal yang harus kami lakukan. Harus antri pasien, harus antri kamar, harus menahan sakit dan sebagainya. Itu memang harus ditempuh dengan satu tujuan supaya sembuh. Dan itu semua memerlukan yang namanya waktu. Ya, waktu itu diperlukan. Diperlukan ada masanya. Dan tidak bisa berbuat sesuai dengan keinginan kita sendiri. Harus cepat-cepat untuk bisa ditangani. Harus maunya sang dokter. Kapan si pasien itu mau dilakukan operasi? Itu tergantung daripada dokternya. Dan lama atau cepatnya waktu itu juga tergantung pada cara kita meresponinya. Kalau bagi orang sakit, jangankan 1 bulan, 1 minggu, 1 hari saja terasa sangat lama, sangat membosankan. Tapi bagi orang yang berbahagia, 1 bulan pun terasa waktu itu sangat cepat sekali. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kali ini memberikan pengertian pada kita semua. Bahwa dalam kehidupan ini untuk mencapai suatu impian, untuk mencapai suatu tujuan, ternyata tidak bisa dengan instan. Tidak bisa dengan cepat. Semua memerlukan namanya waktu. Semua ada proses yang harus dilalui. Meskipun terkadang proses itu menyita waktu kita. Harus mengeluarkan air mata, menahan sakit. Dan seberapa lama proses itu, kita percaya pasti ada titik terangnya. Kalau Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Artinya, waktu kita bukan waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Oleh sebab itu kita harus menunggu. Oleh sebab itu untuk menunggu waktunya Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, diperlukan pertama yaitu penguasaan diri. Supaya kita tidak emosi, kita belajar sabar. Yang kedua diperlukan namanya ketaatan. Yang ketiga diperlukan yang namanya percaya. Bahwa dalam menunggu itu kita harus percaya bahwa waktu Tuhan akan datang. Waktu Tuhan akan kita terima. Entah itu 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Menunggu proses dan waktunya Tuhan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seberapa lama kita saat ini sedang menunggu waktunya Tuhan. Waktu kita untuk disembuhkan. Menunggu waktunya Tuhan untuk dipulihkan. Menunggu waktunya Tuhan untuk diberkati. Kita tidak mengerti
kapan itu akan terjadi. Tetapi saudara sekalian kasih Tuhan, yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami, kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, tentang waktu, tentang kehidupan ini, tentang masa depan kita. Mazmur 23 ayat yang pertama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Artinya di sini, pasti kalau Tuhan adalah gembala kita, pasti Tuhan yang bertanggung jawab atas kita. Kalau Tuhan sebagai gembala kita, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan sendiri yang akan menuntun kita ke jalannya sesuai dengan waktunya Tuhan. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan bacaan kita, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ini ada waktunya. Oleh sebab itu mari pagi hari ini kita sepakat bahwa tidak perlu gerusa-gerusu, tidak perlu kita mengekang diri. Kita harus tetap percaya bahwa suatu saat pertolongan Tuhan akan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami semua pada saat pagi hari ini tentang waktunya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran, berikan kami kemampuan untuk kami bisa menanti janji daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami tidak melakukan aktivitas dan pekerjaan kami, berkati usaha, pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.